Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abes Nansari dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan video webinar atau video ngedesain game. Nah, bagi kalian yang suka atau kepingin ngedesain game, kalian bisa tonton video saya kali ini. Oke, kalian perhatikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, hari ini kita akan ngobrol sebetulnya, lebih pada ngobrol, paparan sedikit, kalau bisa nanti banyak ngobrolnya tentang game design, utamanya di game simulasi. Ini saya ingin mengenalkan game kita yang terbaru, namanya Startup Panic. Startup Panic ini adalah game simulasi membuat startup. Mungkin saya jalankan trailernya terlebih dahulu. Suaranya terdengar nggak ya? Ya, terdengar. Oke. Dari kita Startup Panic. Startup Panic sekarang masih tahap yang bisa di-download, baru demo. Untuk rilisnya tanggal 3 Desember. Sedikit cerita tentang Startup Panic. Jadi yang pertama, Startup Panic itu adalah game simulasi tentang membuat startup. Yang kedua, sebetulnya kita membuat Startup Panic ini itu 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mikir ingin membuat game. Ini bukan game pertama kita. Sebelumnya pernah membuat game juga, cuman gagal. Yang ini alhamdulillah lumayan berhasil. Waktu itu terus kita bikin game apa gitu ya. Karena defaultnya kita itu adalah orang-orang yang agak malas gitu. Kita mikir buat game apa yang nggak perlu banyak riset gitu. Terus pikiran, gimana kalau buat game tentang startup? Karena saya waktu itu founder startup dan saya tahu senang sedihnya seorang founder startup itu apa. Akhirnya diputuskan membuat startup ini. Nah, waktu dulu membuat Startup Panic, memutuskan Startup Panic, itu dulu kita berpikir, oh paling 3 bulan selesai gitu ya. Waktu itu memang kita kurang pengalaman juga sih waktu bikin game. Ternyata sekarang udah jalan 4 tahun dan baru mau mulai rilis. Tentunya antara 3 bulan dan 4 tahun ini ada tambahannya juga. Kita ketemu publisher, kita rilis demo, dapat feedback, diperbaiki lagi. Terus sampai sekarang akan rilis. Nah, Startup Panic diterjemahkan ke 9 bahasa. Ada China, Jepang, Korea, Jerman, Spanyol kalau nggak salah, lupa lainnya apa. Pokoknya 9 bahasa dan bahasa Indonesia tidak termasuk. Itu kemarin ingatnya itu. Insya Allah akan dirilis di tanggal 3 Desember di Epic Game Store melalui publisher Tiny Build. Kalau teman-teman pernah main Hello Neighbor, itu yang buat juga Tiny Build. Publishernya juga Tiny Build. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi, game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang
yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita pelajari. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana, atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri kenapa, tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya, tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Gamenya lumayan lama, jadi sebelum, kalau sekarang yang rame namanya City Skyline atau ada SimCity Build, kalau nggak salah untuk mobile zaman dahulu kala ada namanya SimCity 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini Rimworld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu, ini apa? Sims, ini The Sims 4. Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator, dan yang sedang saya mainkan sekarang Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari
ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deploymentnya tidak terlalu, karena itu biasanya ketika deployment game designer sudah tidak terlalu banyak terlibat. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian ngerti atau masih kurang jelas dari rangkuman video saya ini? Jadi, kalau saya simpulkan, saat kita ingin membuat video game atau membuat game, itu harus ada step by stepnya. Contohnya saja, kita harus punya ide. Kita harus punya ide, ini game mau seperti apa, terus lingkungannya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, itu harus kita pikirkan. Tidak bisa, oh saya ingin membuat game ini, tidak bisa. Jadi kita tuh harus memikirkan matang-matang sebuah ide atau rencana kita yang ingin membuat sebuah video game. Nah, mungkin sampai situ saja penyampaian dari saya. Jadi kalian bisa lihat tutorialnya dari video saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf ya, saya tidak bisa menunjukkan muka karena di sini suasananya lagi gelap, jadi kurang jelas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.